Mobil Cina bikin geger. Diskon harga sampai 240 juta, siap saingi merek lama. Pasar otomotif Indonesia telah mengalami guncangan besar. Dalam beberapa bulan terakhir, merek-merek mobil asal Tiongkok tampil agresif, bukan hanya dengan membawa teknologi baru dan desain modern, tetapi juga dengan strategi harga yang sangat mencolok. Beberapa model mobil mereka kini mengalami penurunan harga hingga ratusan juta rupiah. Sebuah langkah yang membuat industri otomotif dalam negeri terkejut sekaligus waspada. Fenomena ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Secara global, pabrikan mobil Cina telah menunjukkan pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan penuh dari pemerintahannya, mereka berhasil membangun industri otomotif yang solid, terintegrasi dan efisien. Teknologi mereka berkembang cepat, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik, dan kemampuan produksi massal mereka memungkinkan penurunan biaya yang signifikan. Melalui strategi ekspansi yang agresif, mereka kini mulai melirik pasar Asia Tenggara dan Indonesia menjadi sasaran utama. Indonesia memang merupakan pasar yang sangat menarik. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan permintaan kendaraan yang terus meningkat, negara ini menjadi ladang subur bagi para pemain baru. Apalagi, regulasi kendaraan listrik mulai memberi ruang lebih luas bagi produsen untuk menjajakan mobil ramah lingkungan dengan insentif dan dukungan dari pemerintah. Situasi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh merek-merek asal Cina yang tidak hanya menjual mobil secara utuh dari negeri asalnya, tetapi juga mulai membangun pabrik perakitan di Indonesia. Dengan merakit kendaraan secara lokal, mereka bisa memangkas pajak impor, meningkatkan kandungan lokal atau TKDN, dan secara langsung menurunkan harga jual di pasar. Langkah ini terbukti efektif. Konsumen Indonesia mulai melirik merek-merek baru ini karena dinilai menawarkan teknologi modern, desain menarik, dan yang paling penting, harga yang jauh lebih bersaing dibandingkan merek-merek mapan yang sudah lebih dulu eksis. Keberanian untuk memangkas harga hingga ratusan juta rupiah memperlihatkan keseriusan mereka dalam menembus pasar domestik. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah MG4 EV, sebuah mobil listrik berjenis hatchback yang mengusung desain sporty dan fitur kekinian. Saat pertama kali diperkenalkan, MG4 EV dijual di kisaran harga 640 juta. Namun setelah MG memutuskan untuk memproduksi mobil ini secara lokal di Indonesia, harganya langsung anjlok menjadi 395 jutaan. Penurunan harga sebesar 245 juta ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menjadi rekor baru dalam penyesuaian harga mobil di Indonesia. Langkah ini dengan cepat menarik perhatian publik, dan MG pun berhasil menggeser pandangan banyak orang terhadap mobil listrik. Bahkan kini, kendaraan listrik tak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau di kalangan atas. Selain MG, pabrikan Chery juga menunjukkan manuver serupa. Chery C5 yang dulunya dikenal dengan nama Omoda 5, kini dijual seharga 319 juta, turun 27 juta dari harga sebelumnya yang mencapai 346 juta. Tak berhenti sampai di situ, Chery E5 yang merupakan versi listrik dari model tersebut juga mengalami penurunan harga signifikan hingga 105 juta. Langkah ini memperlihatkan konsistensi Chery dalam merespon pasar dengan cepat dan berani. Tidak hanya itu, BEX, merek asal Cina yang baru memasuki pasar Indonesia, ikut memanaskan persaingan. Model andalan mereka, BEX BJ40 Plus, awalnya dijual dengan harga 790 juta. Setelah proses perakitan dilakukan secara lokal, harganya dipangkas menjadi 697 juta. Potongan hampir 100 juta ini menjadi bukti bahwa strategi harga agresif benar-benar menjadi senjata utama pabrikan Cina dalam menembus pasar. Keberhasilan mereka menekan harga secara drastis tak lepas dari efisiensi produksi yang dimiliki. Produksi dalam negeri yang menghilangkan beban pajak impor
yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur harga mobil. Selain itu, skala produksi yang masif di Cina membuat biaya per unit bisa ditekan dengan optimal. Banyak di antara pabrikan ini juga rela mengurangi margin keuntungan demi memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka lebih memilih mengorbankan keuntungan jangka pendek demi membangun fondasi pasar jangka panjang. Bagi konsumen, kondisi ini tentu menjadi angin segar. Kini, untuk memiliki mobil dengan fitur kekinian atau bahkan mobil listrik sekalipun, tidak lagi harus membayar setengah miliar rupiah atau lebih. Dengan harga di kisaran 300-400 jutaan rupiah, konsumen bisa mendapatkan kendaraan dengan teknologi canggih, fitur keselamatan lengkap, hingga sistem infotainment modern. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat luas untuk mulai beralih ke mobil ramah lingkungan atau menjajal merek-merek baru dengan kualitas yang tidak kalah saing. Namun di sisi lain, situasi ini memunculkan tantangan besar bagi produsen lama yang selama ini mendominasi pasar Indonesia. Merek-merek Jepang dan Korea yang sebelumnya nyaman dengan posisinya, kini harus mulai menghitung ulang strategi mereka. Apakah mereka akan mengikuti jejak pabrikan Cina dalam menurunkan harga? Ataukah akan bertahan dengan citra merek dan kepercayaan pelanggan lama yang sudah dibangun bertahun-tahun? Persaingan ini tentu tidak hanya soal siapa yang dikenal, tapi soal siapa yang lebih cepat beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang pasti, industri otomotif Indonesia kini memasuki babak baru. Perang harga yang terjadi bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam struktur dan dinamika industri itu sendiri. Teknologi, efisiensi produksi, dan kejelian membaca arah pasar kini menjadi kunci sukses di tengah kompetisi yang semakin ketat. Pabrikan mobil Cina telah membuka jalan bagi persaingan yang lebih terbuka dan menantang. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, mereka akan menjadi kekuatan utama yang mengubah wajah otomotif Indonesia untuk selamanya. Langkah-langkah agresif yang dilakukan pabrikan mobil asal Tiongkok juga memicu reaksi berantai dari berbagai pihak. Para pelaku industri otomotif nasional mulai menyuarakan kekhawatiran akan efek jangka panjang dari strategi banting harga ini. Di satu sisi, konsumen jelas diuntungkan, tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan industri lokal dan nasib para pemain lama yang harus bersaing dalam tekanan harga yang makin ketat. Bahkan, beberapa pengamat menyebut situasi ini sebagai bentuk disrupsi harga yang bisa mengubah pola konsumsi masyarakat secara besar-besaran. Fenomena ini juga mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam meninjau kebijakan industri otomotif. Dengan semakin banyaknya pabrikan asing yang masuk dan memproduksi secara lokal, maka penting untuk memastikan bahwa transfer teknologi, peningkatan tenaga kerja lokal, dan peningkatan TKDN benar-benar terjadi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat perakitan semata tanpa mendapatkan manfaat jangka panjang dalam penguasaan teknologi dan penguatan industri komponen dalam negeri. Bagaimanapun juga, era baru otomotif ini sudah di depan mata. Konsumen semakin cerdas, pilihan semakin banyak, dan persaingan tidak bisa dihindari. Siapa yang berani berubah dan bergerak cepat, dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.